Nah, saudara, saya akan mau mengawalinya dengan membaca firman Tuhan yang ditulis dalam kitab 2 Samuel, patsalnya yang ke-22, ayat yang ke-51. Dikatakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Siapakah yang dikatakan diangkatnya itu? Itu berbicara tentu saja dengan jelas, Alkitab berkata adalah Raja Daud. Saudara, kita sebagai manusia hidup hanya satu kali saja. Saya tidak percaya ada orang yang sudah pernah mati, maksudnya bukan ada orang-orang yang alami mujizat dan mati kemudian bangkit, bukan yang tipe seperti ini. Tapi kemudian orang-orang yang pernah mati dan kemudian sekian tahun bangkit lagi atau dilahirkan kembali. Tidak. Manusia hanya hidup satu kali saja, kata firman. Dan tentu saja semua manusia yang sehat, pola pikirnya yang normal, ya saudara, ingin kehidupan yang satu kali itu menjadi sebuah kehidupan yang berarti. Nah, apa yang dialami oleh Raja Daud, kita semua ingin mengalaminya, bukan? Kita ingin mendapatkan apa yang disebut dengan istilah promosi. Kehidupan yang mengalami peningkatan, kehidupan yang mengalami kemajuan, kehidupan yang diangkat, yang berpindah dari satu level ke level yang lebih tinggi, demikian seterusnya. Nah, dimanapun posisi Anda hari ini, pastikan ya Anda mendapatkan promosi yang dari Tuhan. Karena kita melihat dari kebenaran firman itu bagaimana Daud itu berada dalam posisinya, dikatakan oleh firman Tuhan sebagai raja, itu karena diangkat Tuhan. Dia diurapi Tuhan dan dia diangkat Tuhan. Saudaraku, ingat pertama kali ketika dalam 1 Samuel patsal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Tercatat pertama kali. Ketika apa, saudara? Ketika Daud yang masih begitu muda. Kenapa saya berani bilang dia masih begitu muda? Karena dikatakan mukanya kemerah-merahan. Ya, masih mungkin ya seperti sinyo-sinyo begitu. Kemudian di depan saudara-saudaranya, di depan kedua orang tuanya, dia diurapi untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul, diangkat oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara, masalahnya adalah begini. Pengangkatan itu bisa terjadi karena dua hal, dan jangan sampai ini yang terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah ada orang-orang yang mengangkat diri sendiri. Alkitab mencatat misalkan Adonia yang adalah anaknya Daud. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Kemudian Korah, Datan, Abiram yang memberontak kepada Nabi Musa pada waktu itu. Akibatnya apa, saudara? Pengangkatan diri sendiri akan berakhir kepada kekacauan dan tentu saja pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi mereka yang mengangkat dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah mereka yang diangkat oleh manusia. Ini kelihatannya benar, tapi hati-hati, saudara. Ya, kita ingat bahwa Nabi Samuel mengangkat anaknya sendiri untuk menggantikan dirinya. Nah, diangkat manusia bisa banyak alasan. Karena mungkin dia adalah favorit, dia disenangi oleh banyak orang, dia pribadi yang menarik dan lain sebagainya. Dan atas konsensus bersama kemudian dia diangkat untuk ada di dalam posisi kepemimpinan. Nah, ketika manusia mengangkat kita, itu bisa mengakibatkan apa? Kelelahan. Karena apa? Tuntutan-tuntutan untuk kemudian menyenangkan manusia yang mengangkat itu. Atau ketika mereka mengangkat dengan motivasi-motivasi tertentu. Nah, karena itu saya menasehatkan kepada kita semua, kepada diri saya sendiri terutama, yaitu nantikan promosi yang datangnya dari Tuhan. Dan bukan karena desakan banyak orang, apalagi karena ambisi pribadi. Ketika saat kita mempromosikan siapapun pada posisi apapun, juga kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar bukan keputusan kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pertama pada diri kita, sisi kita. Kedua ketika kita ingin mengangkat orang lain. Saya akan menutup dengan ayat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Ini adalah teladan daripada Tuhan kita sendiri. Alkitab berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ingat, nomor satu,
tanya Tuhan. Kalau promosi Tuhan ya mesti nanya Tuhan. Sumbernya Tuhan, datangnya dari Tuhan. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, pilihan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Tapi saya mau katakan ini, tidak berarti kalau kita diangkat Tuhan, dipilih Tuhan, dan dipromosikan Tuhan, kemudian semuanya akan berjalan dengan mulus. Semuanya akan berjalan dengan enak. Saudara, kita lihat bagaimana contoh yang dialami oleh Daud. Bagaimana contoh dialami oleh beberapa hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau promosi itu datangnya dari Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan, dan kemudian yang kita percaya satu posisi atau satu jabatan. Dan saya yakin keberadaan kita akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Di atas semuanya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara.